Berbahagia Bapak Ibu Guru hebat, berjumpa lagi dengan saya Kristiandita Rayu Tias, CGP Angkatan 11 dari SDK Mardiwianta 2 Malang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Pak Seto, guru kelas 3B dari SDK Mardiwianta 2 Malang. Selamat siang Pak Seto. Selamat siang Ibu Dita. Ya, bagaimana sehat Pak Seto? Puji Tuhan, seger, sehat, waras. Sehat ya, puji Tuhan sekali. Nah, Pak Seto, beberapa hari yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi di kelas Pak Seto. Nah, sebelum supervisi tersebut dilakukan, ada 3 tahapan. Yang pertama, saya akan melakukan tahapan pra-observasi dahulu dengan Pak Seto. Lalu yang kedua, tahapan observasi. Ketiga, tahapan pasca observasi. Ya. Nah, siang hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi terlebih dahulu, Pak Seto. Di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Pak Seto dalam mengajar nanti. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Pak Seto ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan tentunya. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Seto dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Pak Seto dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu, apa ini harapan dari Pak Seto dari pertemuan kita siang hari ini? Harapan dari pertemuan ini saya bisa lebih mempersiapkan diri untuk mengajar dengan lebih baik. Mempersiapkan diri untuk mengajar lebih baik ya Pak Seto. Nanti ada masukan dari Ibu untuk pembelajaran saya. Baik. Tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi Pak Seto terkait persiapan Pak Seto dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu, Pak Seto nanti akan menyampaikan materi apa? Kebetulan ini tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila. Materinya itu tentang kewajiban dan hak dalam mematuhi aturan baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Kewajiban dan hak. Baik. Terkait dari materi pendidikan Pancasila tersebut, kewajiban dan hak, adakah tujuan pembelajarannya yang akan dicapai oleh peserta didik? Kira-kira apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran tersebut, Pak Seto? Oh, tentunya ada. Ada 6 tujuan. Yang tujuan pertama itu menjelaskan makna aturan. Yang kedua menjelaskan makna kewajiban dan hak. Kemudian yang ketiga menjelaskan kewajiban dan hak dalam pelaksanaan aturan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Setelah itu yang keempat menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat tadi. Kemudian yang kelima menjelaskan akibat jika tidak mematuhi aturan tersebut. Lalu yang keenam membuat suatu aturan dalam menciptakan ruangan yang bersih. Baik, luar biasa sekali tujuannya ya Pak Seto ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Seto tadi, apa ini area pengembangan yang ingin dicapai? Area pengembangan yang ingin benar-benar saya capai itu di keterampilan. Karena ketika anak-anak sudah pastinya mengetahui dengan membaca, literasi, saya ingin menekankan di keterampilannya. Bagaimana sih melaksanakan kewajiban dan hak? Terus kalau tidak mematuhi bagaimana? Manfaatnya bagaimana? Di area situ yang akan saya tekankan. Baik, dari yang saya tangkap area pengembangannya di keterampilannya. Jadi mereka lebih mempraktekkan ya, betul ya Pak Seto? Bagaimana hak-hak dan kewajiban itu harus dilakukan. Betul seperti itu Pak Seto? Betul sekali. Baik. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja yang sudah disiapkan Pak Seto saat
nanti kita akan menjalani supervisi, observasinya nanti apa saja? Yang disiapkan itu tentunya modul ajar sudah siap, kemudian materi, modul, ajar, materi, materi. medianya ada Pak Seto? Karena ini anak-anak akan melakukan drama, saya rencananya ini anak-anak akan melakukan drama simulasi, sehingga saya membagi kelompok. Harapannya nanti untuk anak-anak medianya ya anak-anak membawa sendiri. Kalau misalnya di rumah itu tentang apa sih? Nah, mereka coba menggunakan apa yang sesuai dengan itu. Tetapi untuk media dari saya yang saya gunakan sih tidak. Oke, baik. Jadi ada modul ajar, materi yang disampaikan ya tentunya ya Pak Seto ya. Cuma dalam kemasannya dalam bentuk drama, betul seperti itu. Betul. Ya, untuk media mereka membawa sendiri. Ya, saya rasa itu kayak seperti strateginya dari Pak Seto biar anak-anak itu lebih paham dengan pembelajaran tersebut. Betul. Betul itu. Oke. Nah, kira-kira kalau saya boleh tahu strategi apa lagi yang Pak Seto gunakan dalam modul ajar tersebut agar pencapaian materinya itu sesuai dengan harapannya Pak Seto. Nah, selain anak-anak disuruh membawa media, itu kira-kira yang lain apa? Pak Seto ingin apa, strategi yang seperti apa selain membuat drama itu tadi? Ya, hanya drama aja. Hanya drama saja dari strateginya. Lalu Setelah drama, anak-anak kan nanti bisa merefleksikan. Nah, itu kan yang terakhir, merefleksikan bagaimana tadi apa yang kalian tampilkan, lalu ya nanti direfleksikan masing-masing per kelompok. baik, jadi strateginya praktik dan berkelompok. Nah, saya jika boleh tahu dari modul ajar KPP yang Pak Seto buat itu ada diferensiasi juga atau tidak di dalam pembelajaran itu tadi? Diferensiasi saya hanya menerapkan pembagian dari per kelompok itu. Kelompok ini tentang rumah, aturan di rumah, kelompok ini tentang aturan di sekolah, kelompok ini tentang mematuhi aturan di lingkungan. Hanya itu saja. Oke, berarti yang saya tangkap itu kontennya ya kayaknya Pak Seto ya. Kontennya berbeda kan? Ya, setiap ya. kelompok itu mereka dibagi. Dia temanya yang pertama seperti itu ya. Ya. Jadi ada diferensiasi konten, lalu itu menghasilkan sebuah produk. Itu drama tadi. Drama itu tadi ya. Ya, Oke. drama Ya. Pak Seto juga menerapkan pembelajaran sosial emosional atau tidak? Artinya di dalam kegiatan awal, inti, akhir itu tadi saya mendengar refleksi juga. Ya. Itu. Lalu di awal itu biasanya ada penerapan yang bagaimana? Mungkin ada berdoa atau yang sejenisnya seperti Ya, itu. berdoa, kemudian ada ice breaking untuk mencairkan suasana, kan pergantian mata pelajaran, doa, terus ada ice breaking, kemudian nanti juga ada pertanyaan, tanya jawab, mungkin ada yang kurang paham. Oke, Dan tentunya selama mereka beraktivitas, berdiskusi untuk membuat drama, skenario itu tentunya saya juga berkeliling menanyakan hasilnya bagaimana. Lalu kemudian ketika pentas, nanti ketika drama dimulai juga paling tidak ada feedback dari teman-temannya juga bisa untuk mengutarakan sesuatu. ya. Berarti ini berbasis apa? PJBL atau PBL Pak Seto? PJBL ya, karena project ya, project ya, betul. Baik, jadi Pak Seto
sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, sudah menerapkan PSE, pembelajaran sosial emosional juga, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda pastinya ya di kelas 3B ya Pak. Betul. Ya, luar biasa sekali rasanya Pak Seto. Saya tidak sabar ingin melihat bagaimana proses pembelajarannya di kelas. Saya juga tidak sabar. Iya Pak Seto. Nah, setelah saya mendengar persiapan dan strategi dari Pak Seto yang Pak Seto sampaikan tadi, jadi kapan Pak Seto akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Proses pembelajaran awalnya anak-anak akan saya buat kelompok, kemudian mereka masing-masing berdiskusi, membuat skenario-nya, terus pemerannya itu siapa. Setelah selesai berdiskusi, saya juga mengarahkan sedikit, ada apa ya, seperti sesi bimbingan lah, seperti bimbingan saya membimbing mereka bagaimana, sudah sampai mana, apakah ada kesulitan. Setelah itu semua selesai dan fix, nah kemudian langkah berikutnya itu penampilannya itu. Oke, berarti sementara ini didiskusikan dulu ya. Kira-kira itu pembelajarannya kapan Pak Seto? Pembelajarannya harinya harinya, ya. harinya itu untuk diskusinya Jumat. Jumat ya, jam berapa? Jumat jam pertama dan kedua. Jam pertama dan kedua. Baik, nanti saya akan hadir di kelasnya Pak Seto untuk menyaksikan bagaimana proses diskusinya yang Pak Seto menerapkan diferensiasi, kontennya tadi, PSE-nya itu bagaimana. Boleh ya Pak Seto ya? Boleh, silakan mampir. Nah, jadi besok Jumat ya Pak ya, Iya. jam 1 dan kedua. Iya. Berarti jam 7 sampai dengan jam kedua 8.25 ya, saya akan hadir 2 jam pelajaran ya artinya Pak Seto ya. Baik, saya akan melakukan supervisi kelas di kelasnya Pak Seto di 3B dengan materi PPKN kita. Ya, setelah melakukan supervisi nanti, kita kan ini udah pra. Nanti yang kedua adalah observasi yang akan saya lakukan besok Jumat. Lalu yang ketiga nanti kita akan melakukan pasca observasinya Pak Seto. Jadi paskanya itu nanti tidak hanya kita berdua saja, tapi akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, kita akan berdiskusi bersama saat pasca observasi. Jadi hal baik dan masukan-masukan apa saja yang akan digunakan saat pasca observasi tersebut. Penting itu, penting. Ya, baik. Kira-kira Pak Seto, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini Pak Seto, kira-kira apa yang sudah Pak Seto dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan kita, saya tadi bisa mendapat beberapa hal. Yang pertama itu tadi saya bisa mengatur anak-anak itu berkelompok, kemudian akan menerapkan diskusi. Terus di situ ternyata juga ada tentang PSE dan juga diferensiasi. Itu yang saya dapatkan. Baik, luar biasa sekali Pak Seto. Baik Pak Seto, mungkin percakapan kita saat observasi cukup sampai hari ini saja. Cepet ya? Iya. Saya kira lama. Iya, baik, terima kasih banyak Pak Seto atas waktunya. Sudah bersedia mau saya tanya jawab, mau berbincang-bincang dengan saya di pra observasi kali ini. Nah, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok juga. Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang, Pak Seto. Selamat siang.